Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mahasiswa PGSD PPG Brajabatan gelombang kedua 2023 Universitas Hamzanwadi akan menyampaikan berkaitan dengan topik 5 ruang kolaborasi perancangan dan pengembangan kurikulum tentang rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama Mutia Jayaswari, yang kedua Niswatun Soliha, dan yang ketiga Reni Hidayati. Dalam merancang kegiatan pembelajaran berbasis Understanding by Design harus memenuhi sebuah panduan yang dinamakan dengan Where to, yang merupakan akronim yang dibuat untuk membantu merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran berbasis Understanding by Design. Where to terdiri dari 7 aspek. Yang pertama, where and why, hook and hold, equip, retain and revise, evaluate, tailor, dan organize. Salah satu aspek dari akronim Where to yaitu hook and hold, yang merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat memikat dan mempertahankan minat peserta didik. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 2 akan membahas berkaitan dengan lembar kerja H, yaitu hook and hold. Dalam rancangan pembelajaran pada aspek hook and hold, terdapat beberapa hal yang tertuang di dalamnya, yaitu yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja. Di antaranya, yang pertama dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan tantangan yang menantang, memberikan contoh yang inspiratif, memberikan kesempatan berkolaborasi, memberikan ruang eksplorasi, dan memberikan pengakuan dan apresiasi. Selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi yang pertama yaitu tantangan nyata. Memberikan tantangan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah di masyarakat tentang peserta didik. Misalnya meminta mereka untuk mencari solusi inovatif dengan memberikan konteks yang nyata, ide-ide yang dihasilkan peserta didik juga akan lebih konkret. Situasi yang kedua yaitu proyek kolaboratif. Mendorong peserta didik untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim dalam proyek-proyek. Dalam kolaborasi, ide-ide akan berkembang melalui diskusi dan pemikiran bersama. Dan situasi yang ketiga yaitu kunjungan lapangan. Dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang relevan dengan topik pembelajaran, kunjungan lapangan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ide-ide besar. Selanjutnya, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Untuk menciptakan minat dan keingintahuan terhadap materi, perlu mempertimbangkan untuk mengaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini akan membuat materi terasa lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Selain mengaitkan dengan kondisi nyata, perlu untuk menggunakan berbagai metode dengan memberikan variasi dalam metode pembelajaran yang akan memberikan pengalaman yang berbeda-beda. Dan juga penting untuk memberikan ruang eksplorasi kepada peserta didik untuk memberikan kesempatan dalam menjawab keingintahuan mereka. Selanjutnya, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Ketika keadaan pembelajaran terasa sulit, terdapat beberapa peluang yang bisa menopang minat belajar peserta didik. Yang pertama, dengan berkolaborasi. Dengan berkolaborasi akan membantu peserta didik saling mendukung dan memotivasi. Yang kedua, tutor sebaya. Tutor sebaya akan dapat membantu peserta didik yang kurang dalam memahami materi yang terasa sulit. Dan yang ketiga, dengan memberikan refreshing atau istirahat yang cukup ketika pembelajaran terasa susah dipahami dan minat belajar dari peserta didik kurang. Selanjutnya, terdapat beberapa hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan dari peserta didik, yaitu yang diantaranya adanya rasa takut akan kegagalan, kurangnya kepercayaan diri, lingkungan yang kurang mendukung, dan kurangnya motivasi dan minat belajar dari peserta didik, serta terdapat tekanan sosial. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi peserta didik.
Baiklah semuanya, itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan aspek H dalam rancangan pembelajaran Understanding by Design. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.